Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Kita masih dalam pembahasan tentang ucapan penulis Ta'ala Allah 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dad wal adawat la tahwihil jihatus sit kasairi al mubtada'at al makhluqat. Baik. Di pertemuan yang lalu dalam jumlah ini kita mengambil dua faedah atau dua poin berkaitan dengan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dengan lafaz-lafaz mubtada'. Iya. Mubtada' maksudnya lafaz yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah, yang terdapat padanya ihtimal. Terdapat padanya ihtimal. Yaitu Ahlussunnah wal Jamaah selalu senantiasa menjaga dari lafaz-lafaz seperti ini untuk diucapkan. Ya, untuk disebutkan. Demikian pula mereka menjauhi dari menjelaskan akan lafaz-lafaz seperti ini. Lafaz-lafaz seperti ini. Kecuali ketika didatangkan oleh ahlul bid'ah kemudian menerangkan akidah mereka melalui lafaz seperti ini. Ya, maka di situ Ahlussunnah wal Jamaah merinci akan makna dari lafaz tersebut dan tawakuf dari sisi lafaz. Ya. Oleh karena itu mereka melihat akan lafaz seperti ini itu dilihat dari hakikat makna. Iya, bukan dari lafaz yang diucapkan. Karena lafaz yang diucapkan ini kita katakan tidak datang dalam Quran penafian ataupun penetapannya dan terdapat padanya ihtimal. Iya. Oleh karena itu tidak dinafikan, tidak pula ditetapkan. Adapun makna jelas kita terangkan. Iya. Kita terangkan dari sisi apa yang mencocoki dalil, maka itu ditetapkan. Apa yang menyelisih dalil, maka itu dinafikan. Maka itu dinafikan. Taib. Kemudian berkaitan dengan al-fat. Al-fat itu terbagi menjadi 4. Iya, terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan apa? Al-fat ma'surah. Al-fat al-ma'surah. Yang dimana lafaz ini datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Seperti Al-Quran kalamullah. Iya. Inna Allaha istawa 'alal arsh. Iya. Inna Allaha ma'a khalqihi. Itu dari lafaz-lafaz ma'surah. Iya, kita katakan itu lafaz yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tetapkan. Yang kedua, lawan dari ma'surah ini munkaroh. Kalau ini lawannya itu lafaz yang memang tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran dan ini terdapat kemungkaran di dalam lafaz tersebut. Seperti innallaha fi kulli makan. Iya. Innallaha fi kulli makan. Atau innallaha hallama khalqihi, bersatu dengan makhluknya. Iya. Itu dari lafaz-lafaz yang mungkar. Iya, karena menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lafaz-lafaz yang mufassirah. Lafaz-lafaz yang mufassirah ini dari sisi lafaz tidak ditunjukkan oleh dalil, namun dari sisi makna
datang dalam dalil. Karena kan mufassir, karena dia menjelaskan dari lafaz yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti kita contohkan apa? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah, itu lafaz ghairu makhluk. Tidak ada lafaznya dalam Al-Quran ghairu makhluk. Iya, tapi makna dari ghairu makhluk, Al-Quran ghairu makhluk, kalamullah ghairu makhluk itu ada dari pengucapan apa? Al-Quran kalamullah. Iya. Al-Quran kalamullah. Atau apa? Hatta yasma'a kalamullah. Dalam sunnah an yuballigha kalam rabbi. Itu menunjukkan bahwasanya kalam di situ Al-Quran, termasuk Al-Quran adalah sifat dari sifat Allah SWT ghairu makhluk. Demikian pula seperti apa? Iya, innallaha fawqa jamil al-makhluqat ba'inun min khalqih. Iya, di atas seluruh makhluknya, terpisah dengan makhluknya. Iya, tidak bersatu. Itu tafsiran dari penetapan sifat ulu Allah SWT. Demikian pula lafaz misalnya innallaha istawa 'ala arsy bidzatihi. Innallaha istawa 'ala al-arsy bidzatihi. Itu bidzatihi, ungkapan bidzati ini ada dalam hadis Al-Qur'an atau tidak? Tidak ada. Tapi diambil dari mana? Dari mana ucapan Allah SWT Ar-Rahmanu? Ar-Rahman ini menunjukkan apa? Zat. Yaitu zat Ar-Rahman istawa 'ala al-arsy. 'Ala al-arsy istawa. 'Ala al-arsy istawa. Jadi itu makna-makna. Iya, ini digunakan karena tidak ada mahdzur padanya, tidak ada hal yang membahayakan untuk disebutkan. Iya, karena ini menjelaskan dari apa yang ada dalam Al-Quran. Iya, dan juga digunakan, disebutkan oleh para ulama, namun tidak ada yang mengingkari. Oleh karena itu dinukil bahwasanya lafaz innallaha fawqa samawat fawqa jami'il makhluqat ba'in min khalqi itu lafaz lafzun salafi. Lafzun salafi. Ya, artinya itu ucapan yang diucapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Iya, bahwasanya Allah SWT ba'inun min khalqi. Demikian pula Al-Quran kalamullah ghairu makhluk atau istiwa al-arsy bidzatihi. Iya, itu semua dari lafaz-lafaz lafzun salafi. Kemudian yang terakhir lafaz mujmal. Lafaz mujmal. Iya. Dan ini sudah kita terangkan di awal. Lafaz seperti ini dari sisi lafadznya kita tawakuf. La nusbitu wa la nanfi. Adapun dari sisi makna, maka kita merinci. Merinci. Dan ini rincian seperti ini asalnya kita tidak merinci. Iya. Kita tidak merinci. Tapi tak kala datang ahlul bid'ah menggunakan lafaz seperti ini untuk menjelaskan akidah mereka, tapi dengan lafaz yang ada ihtimal yang disangka oleh orang bahwasanya ini ucapan yang baik. Iya, seperti juga misalnya apa? Mereka datang dengan hada ta'wil. Mereka menyebutkan hada ta'wil, ta'wil ayah. Maksudnya apa? Tahrif. Tahrif. Jadi kalau mereka menyebutkan dari ahlul bid'ah menyebutkan ini ta'wil, maka jangan ragu bahwasanya diinginkan di situ adalah tahrif. Tapi kalau datang penyebutannya dari ahli sunnah seperti Imam Qurtubi, iya, ta'wilu hadhil ayah, jelas ta'wil di situ apa? Tafsir. Ya, jadi dilihat siapa yang mengucapkan itu. Makanya kalau lafaz-lafaz seperti ini, iya, lafaz-lafaz seperti ini misalnya dikatakan Allah SWT lahu al-hudud misalnya. Punya hudud. Iya, atau dia menafikan hudud. Dia menetapkan atau menafikan. Terserah. Kalau dia datang dari al-bid'ah, jelas. Iya, pasti yang diinginkan di situ adalah makna yang batil. Iya, bagaimana supaya terbedakan dengan makna yang batil dengan makna yang benar? Datanglah Ahlussunnah wal Jamaah memakai dengan lafaz itu kemudian menerangkan yang jelas. Iya, makanya di asalnya itu tidak bicara dulu. Iya, kata Ibnu Utsaimin, kita diam. Diam. Iya, tapi kapan dia datang? Kemudian dia menetapkan lillahi jihah misalnya. Iya, inna lillahi jihatan. Tidak bisa kita diam, kita katakan iya. Ya kan? Ini ucapan benar. Kita juga kita katakan ini ucapan salah. Tidak. Tapi kita terangkan. Iya. Jihah apa yang diinginkan oleh
mereka di ucapan seperti ini, innalillahi jihatan misalnya. Iya, dan itu jelas bahwasanya kalau itu datang dalam bid'ah maka ditafsirkan sesuai dengan akidah mereka, sesuai dengan akidah mereka. Taib. Kemudian kata beliau di sini, kita masuk menerangkan apa yang disebutkan oleh penulis. Ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dad wal adawat wa la tahwihi jihatu sit kasairil mubtada'at makhluqat. Di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan an-nafi ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal a'dad. Itu setelah penyebutan al-isbat. Al-isbat di mana di kalam sebelumnya itu beliau rahimahullah taala banyak menyebutkan tentang sifat-sifat subutiyah. Iya, sifat-sifat subutiyah. Atau perkara yang sifatnya ketetapan seperti ru'yah. Seperti pula sifat kalam Al-Qur'an, kalamullah. Iya. Dan selainnya dari sifat-sifat. Dan tentunya akidah Ahlussunnah wal Jamaah fil ghalib dalam penyebutan penetapan dan penafian itu berbeda. Iya, sebagaimana kita pahami. Kalau penyebutan penetapan, maka al-ghalib wal asl pada penyebutan itu secara apa? Secara mufassal. Ya, dan kadang juga datang dalam bentuk mujmal. Adapun penafian, maka yang ada dalam Al-Quran secara kebanyakan, dan itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga penyebutan dari para nabi, itu datang dalam penyebutan apa? Mujmal. Datang dalam bentuk penyebutan mujmal. Iya. Dan sedikit dalam penetapan apa? Mufassal, karena itu fara'. Bukan hal yang paling banyak dan bukan hal yang asal dari penyebutan sifat-sifat manfiyah. Namun di sini penulis rahimahullah taala itu keluar dari aglabiyah dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam penyebutan sifat manfiyah. Karena di sini beliau menyebutkan sifat manfiyah dalam bentuk mufassal. Di sini ada 6 yang dinafikan dari Allah SWT. Ta'ala Allah 'anil hudud 1. Wal ghayat 2. Wal arkan 3. Wal aqdad 4. Wal adawat 5. La tahwihi jihatu 6. Berarti ini mujmal atau terperinci? Terperinci. Ini terperinci. Oleh karena itu ahli sunnah tidak menyebutkan seperti apa yang disebutkan oleh Tahawi. Iya, tidak menyebutkan seperti apa yang disebutkan oleh At-Tahawi. Iya, dari penyebutan Tahawi ini karena pertama menyelisih usul. Iya, aglabiyah dari ahli sunnah wal jamaah dalam penyebutan sifat manfiyah. Yang kedua, sifat yang dinafikan ini sifat yang mujmal. Artinya di sini ada bentuk apa? Manfi secara mutlak. Tapi kembali lagi bahwasanya yang disebutkan yang menyebutkan ini siapa? Al-Imam Tahawi. Maka dibawa kepada makna yang benar. Iya, itu kalau yang mensyarah Ahlussunnah. Kalau yang mensyarah al-bidah, dibawa kepada makna yang dia inginkan. Nah, inilah salah satu bentuk di mana kitab ini diterima oleh semua kalangan. Iya. Sudah kita sebutkan di awal ya, salah satu kritikan terhadap buku ini adalah karena dia datang dengan penyebutan lafaz-lafaz yang mujmal, yang dimana itu juga dipakai oleh al-Asy'ariyah dan selainnya dari ahlul bid'ah. Makanya diambil juga kitab ini, dia syarah juga, tapi disesuai dengan apa? Keyakinannya. Oleh karena itu kata Syaikhul Fauzan, tidak ada syarah dari orang-orang mutaqaddimin, ya dari ahli sunnah
Iya, atau siapa saja yang mensyarah kitab ini, kecuali yang paling bagusnya adalah syarah dari Ibn Abi Iz Al-Hanafi. Iya, tidak ada. Tidak ada yang paling bagus. Karena dia membawa kepada makna yang mencocoki Al-Quran. Walaupun di dalamnya ada sedikit. Dari syarah itu, iya. Bahkan Syekh sendiri, Ibn Aziz itu membantah. Dari ucapan dari Abu Hanifah dan juga Imam At-Tahawi. Iya, Imam At-Tahawi. Bahkan tidak segan-segan menyebutkan ini ucapan Murji'ah. Ini ucapan, iya, ini ucapan salah. Ini tidak segan-segan dia. Iya, langsung mengatakan ini khata'. Ini ghairu sahih. Iya. Menunjukkan bahwasanya dia tidak ta'assub dari madhab. Iya. Namanya usul, iya, kembali kepada para salaf dari yang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu dua hal. Pertama, lafaz ini penyebutan seperti ini menyelisihi tariqah dari asal Ahlussunnah wal Jamaah, dan penyebutan manfiyah, sifat manfiyah. Yang kedua, sifat ini tidak datang dari Al-Quran, tidak datang dalam Al-Quran. Tapi sebagian syurah menyebutkan, kenapa Imam Tahawi menyebutkan ini? Karena tentunya Imam Tahawi ini hidup di zaman di mana sudah tersebar bid'ah. Ya, sudah banyak dari ahlul kalam yang berbicara tentang sifat. Dan diantaranya adalah tatkala dia menetapkan hudud untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Imam Tahawi menyebutkan bahwasanya ta'ala Allah 'anil hudud. Ta'ala Allah 'anil hudud. Yang dimaksudkan hudud, disucikan dari hudud apa yang ditetapkan oleh al-bid'ah. Ya. Tak kala menetapkan hudud dengan maksud bahwasanya Allah SWT dilingkup. Ya. Karena kita mensifati, ketika kita mensifati Allah, Allah punya ini, itu dia maknakan bahwasanya Allah dilingkup, berarti kamu mengetahui Allah SWT. Ya, dan Allah SWT al hudud. Ya. Ya kan? Tak kala mengatakan Allah dilingkup. Ya. Tak kala ditetapkan sifat, maka katakan ta'ala Allah hudud, yaitu Allah SWT tidak pernah dilingkup oleh siapapun dari makhluk. Nah, itulah makna yang benar yang dibawa oleh Imam Tahawi. Dijelaskan para syurah. Jadi kenapa Imam Tahawi mendatangkan kitab bacaan seperti ini, lafaz seperti ini, ya, tulisan seperti ini? Karena di zaman beliau sudah tersebar dari kalam-kalam ulama dari ahlul bid'ah yang menetapkan hudud untuk Allah Subhanahu wa taala, menetapkan arkan dan menetapkan al-adad, menetapkan al-adad. Baik. Kemudian kita masuk dalam pembahasan ini. Jadi di sini ada 6 penafian dan ini dibagi menjadi 3. Pertama, ta'ala Allah 'anil hudud wal ghayat, 1. Wal arkani wal adad wal awlad, 2. Kemudian pembagian yang ketiga, tahwil al jihad, 6. Kasairi al mubtada'at. Baik. Penafian huruf dan ghayat, ini bagian yang pertama. Dan ini mananya sama. Huruf wal ghayat ini sama. Iya, jangkauan, batasan, ujung, puncak. Iya. Sesuatu yang punya akhir, itu namanya ghayat. Hudud. Dan ini ucapan itu hakikatnya ada yang mendahului dari Imam Tahawi. Iya. Seperti datang dari ucapan Imam Ahmad. Iya. Disebutkan bahwasanya karena Sufyan, iya. Demikian pula Syu'bah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Abu Awanah, demikian pula Syarik menyebutkan, ya, bahwasanya mereka la yahudduna wa la yushabbihun. Mereka tidak
memberikan hudud kepada Allah SWT dan tidak memberikan tasbih. Iya, di sini apa penafian apa ini? Hudud wa syibh. Ya, syibh jelas. Ini nafil mujmal. Kalau hudud nafil mufassal. Jadi mula-mulanya ini kita sebutkan dulu bahwasanya ada dari ucapan ulama yang menafikan hudud. Bukan cuma Imam Tahawi. Datang juga dari ulama seperti Sufyan As-Tsauri. Iya, Syu'bah, Hamad bin Zaid dan selainnya, mereka mengatakan mereka semua itu la yahudun. Iya, ini disebutkan. Mereka semua itu tidak memberikan hudud terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Cuman apa yang diinginkan para salaf ketika mengatakan la yahudun? Mereka tidak la haddalah, tidak ada had untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dilingkup sesuatu apapun dari makhluknya. Itu maksudnya. Iya, kalau dikatakan mereka tidak memberikan hudud, la ghayat, yang diinginkan mereka meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dilingkup sesuatu apapun. Itu makna yang benar yang dibawakan oleh para ulama tentang makna tatkala para as-salaf menafikan hudud untuk Allah, termasuk At-Tahawi, termasuk Imam At-Tahawi. Iya. Dan hudud sendiri, kalau dibahasakan, hudud itu sesuatu yang dengannya dengan sesuatu yang lain terdapat perbedaan. Iya, hudud, had, kalau kan ini lah, ini satu garis, ini hadnya. Ini had, berarti ini dengan ini beda atau tidak? Beda. Dibedakan oleh had. Jadi had ini membedakan antara yang kiri dengan yang kanan. Itu hudud. Itu hudud. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah suci dari hudud, ya, dengan maksud ihata, itu jelas. Tapi kalau hudud dikatakan Allah memiliki batasan, benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak. Kalau dikatakan Allah punya batasan, memiliki batas, had, memiliki ujung, jelas. Yang terbedakan dengan yang lainnya. Ada atau tidak? Iya, bahasanya hudud itu sesuatu yang dengannya dengan yang lain itu terbedakan. Ada? Baik. Hudud, iya, sudah disebutkan. Hudud itu kalau datang dari para salaf apa yang diinginkan? Nafil ihata. Bahwasanya Allah SWT, para salaf la yahuddun Allah, yaitu mereka tidak meyakini bahwasanya Allah SWT dilingkup. Itu maksudnya. Sekarang kembali dulu mana hudud wal ghayat. Iya. Apa makna dari hudud wal ghayat? Hudud itu sesuatu yang dengannya terbedakan dengan yang lain. Sesuatu yang dengannya terbedakan dengan yang lain. Iya. Ghayat wal hudud sama. Ghayat dan hudud sama. Artinya punya batasan. Iya. Dengannya sesuatu dengan yang lain ini terbedakan. Terbedakan. Taib. Kalau dikatakan ahli sunnah wal jamaah juga menggunakan bahwasanya Allah tidak memiliki hudud. Ya, tidak memiliki batasan. Atau dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala lahu had. Dan ada yang menetapkan seperti itu. Jadi para salaf itu dalam permasalahan hudud ada dua. Ada yang menyebutkan laisa lahu had. Berarti apa maknanya? Ihata. Terus kalau yang menetapkan lillahi had, apa yang diinginkan?
Inilah dimasukkan dengan bahasa apa? Tamayyuz bihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sifatnya ini tidak sama dengan sifat sifat makhluknya. Itu namanya had, sesuatu yang dengannya terbedakan dengan yang lain. Apa maksudnya? Jadi kesimpulannya begini, ahli sunnah dalam permasalahan had itu ada dua. Ada yang menafikan, ada yang menetapkan. Ada yang menafikan, ada yang menetapkan. Yang menafikan ini sudah kita tahu, sudah jelas tadi. Apa maknanya? Nafi lihato, ya kan? Nah, ini yang dibawakan oleh siapa? Al-Imam At-Tahawi. Nafi lihato. Toib, sekarang ada dari as-salaf yang menetapkan al-hudud. Iya. Seperti datang dari Abdullah bin Mubarak. Dan juga datang dari Imam Ahmad sendiri. Iya, Ishaq bin Rahawai, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Iya. Kalau dikatakan apa yang diinginkan ahli sunnah ketika menetapkan ahad? Kalau menafikan sudah. Pertama itu dia. Supaya terbedakan dari makna, terbedakan dari bahasa tadi kita. Had itu apa? Sesuatu yang dengannya terbedakan dengan yang lain. Ya kan, itu had. Ya, misalnya antum punya tanah. Ada batasannya. Maka sampai di mana tanahnya antum? Sampai di situ. Iya. Sisanya tanahnya antum lagi. Nah, berarti bukan. Kalau tanahnya antum berarti sama saja. Tidak usah pakai had. Bisa itu bahasa secara bahasa. Sekarang ada yang menetapkan had. Apa kita katakan nafil menetapkan had berarti hato dari makna yang pertama yang menafikan? Tidak. Tidak. Iya. Tapi dibawa kepada makna bahwasanya lillahi had, batasan, iya, yang dimana batasan itu terbedakanlah sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sifat makhluknya dikatakan sama-sama punya tangan, tapi tangan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, batasannya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, ukurannya. Iya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Terbedakan dengan itu sifat dari manusia yang kurang, yang lemah. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala dibanding sifat makhluknya, Iya. Baik. Dan had ada juga yang menyebutkan had bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki had, yaitu Allah Subhanahu wa taala ba'in min khalqihi. Dia bahasakan had, bagi yang menetapkan had, yaitu ba'inun min khalqihi. Bisa sampai sini? Baik, saya terangkan sedikit. Kita sekarang sebenarnya berbicara tentang penafian had. Itu yang mau kita jelaskan tadi. Ya kan? Itu karena ini yang disebut oleh Tahawi. Nanti kita jelaskan apa maknanya, kenapa dinafikan had. Iya. Sekarang ada yang menetapkan had. Ini had. Kalau ditetapkan had berarti bertentangan kan? Ada yang menafikan, ada yang menetapkan. Ya kan? Sekarang kita tetapkan dulu. Kenapa para ulama sebagiannya menetapkan had? Ya, apakah had ini yang diinginkan, had yang dinafikan? Bukan. Tapi had dengan makna yang lain. Pertama tadi adalah batasan. Sebagaimana datang dalam bahasa had. Apa itu had? Sesuatu yang dengannya terbedakan dengan yang lainnya. Ada tamayyuz. Dengan hati itu terbedakan lah. Antum punya tanah 1 meter, iya. Kemudian 1 meter yang lain tanahnya orang, iya. Dengan hati itu antum tahu sampai di mana batasan tanahnya antum, supaya antum tidak ambil tanahnya orang. Dengan hati ini terbedakan lah antara tanahmu dengan tanahnya orang, iya. Kalau had seperti itu yang ditetapkan itu jelas. Kita katakan Allah punya had karena sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Ada batasan di mana makhluk tidak akan sampai kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada batasan di mana sifat Allah tidak akan sama dengan sifat makhluknya karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, sedangkan makhluk lemah. Yang kedua ada mengatakan had maknanya adalah ba'inu min khalqihi. Allah memiliki had, yaitu Allah terpisah dengan makhluknya. Inilah kalau kata-kata mujmal seperti ini bikin pusing memang. Iya. Saya pusing menjelaskan bagaimana. Makanya di awal kali saya sebutkan Ahlussunnah itu tidak pernah mengadakan kata seperti itu. Dia cukupkan dengan apa yang datang dalam Al-Quran. Iya, atau apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran dari makna. Itu saja.
Ba'inu min khalqihi itu pun disebutkan untuk membantah al-bid'ah dan menjelaskan hakikat dari sifat. Sudah ya. Setelahnya selainnya tidak ada, apalagi kalimat mungkar. Kalimat mungkar masih mending. Karena memang jelas kemungkarannya. Yang ihtimal ini bahaya. Iya, dinafikan salah, ditetapkan salah. Iya, dijelaskan pun bikin bingung. Iya, antum bingung, saya menjelaskan juga bingung. Iya. Tapi tidak ada masalah. Iya, wa illa sudah kita lewat juga sebelumnya tentang masalah yang berlalu bersama kita tentang jihad. Ya kan di Al-Qaidul Muslah tentang jihad. Seperti itu masalahnya. Tapi ini datang dengan lafaz lain, hudud, arkan, al-bot. Iya. Baik. Jadi ada yang membawa makna apa? Makna ke makna bahasa, yaitu sesuatu yang terbedakan dengannya. Yang kedua adalah makna ba'inu min khalqihi, yaitu ketika mereka menetapkan Allah punya had, Allah Subhanahu wa taala terpisah dengan makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya. Iya. Baik. Jadi itu dua makna yang diinginkan oleh para salaf ketika ditetapkan had. Bukan penetapan had dari makna yang dinafikan oleh para ulama, yaitu nafil ihata. Ya. Sekarang pertanyaannya, terbedakan atau tidak? Terbedakan. Bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami atau tidak? Nafil hudud dengan isbatul hudud. Nafil hudud berarti apa maknanya? Nafil ihata. Isbatul hudud kembali kedua makna. Pertama apa? Iya, sesuatu yang Allah terbedakan dengan yang lainnya. Menjadi kekhususan Allah tidak dimiliki oleh dimiliki oleh makhluk. Bisa. Sesuatu yang menjadi kekhususan Allah tidak ada pada makhluk. Tidak ada pada makhluk. Iya, dan itu sudah berlalu bersama kita. Kemudian yang kedua dengan makna apa? Iya, Allah SWT terpisah dengan makhluknya. Terpisah dengan makhluknya. Iya, itu makna dari al-hudud. Itu makna dari al-hudud. Baik. Sekarang tak kala kita sudah tahu bahwasanya penafian hudud di sini sudah kita ketahui. Kenapa Imam Tahawi menafikan hudud? Kenapa Imam Tahawi menafikan hudud? Iya, ta'ala Allah 'anil hudud. Di mana tak kala mereka menetapkan hudud, iya, batasan atau hal yang dimaknakan dengan makna yang lain dari ahli al-bid'ah yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak kala dikatakan Allah beristiwa. Allah beristiwa. Iya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki had. Allah tinggi di atas memiliki had. Allah disifati berarti memiliki had. Dengan makna had apa? Sesuatu yang dilingkup. Sesuatu yang dilingkup. Iya. Maka datanglah Imam Tahawi menyebutkan bahwasanya ta'ala Allah 'anil hudud wal ghayat dengan maksud apa yang diinginkan oleh ahlul bid'ah. Tak kala mereka menetapkan sifat, tak kala mereka mengatakan ketika Allah di atas istiwa berarti Allah memiliki had, batasan. Kita bisa melingkup. Iya. Ketika kita katakan Allah punya sifat ini, sifat itu, iya, berarti kita bisa melingkup Allah Subhanahu wa taala dengan mensifatinya. Iya. Bisa kita diibaratkan begini. Iya. Allah punya tangan. Allah punya kaki. Itu mereka menganggap ketika kita tetapkan seperti itu, kita melingkup Allah dengan tangannya, kakinya terbentuk sudah. Iya. Dari kaifiatnya bagaimana bentuknya dan seterusnya, mereka menganggap kalau ada had, kalau kita menetapkan sifat berarti itu ada hadnya. Ya, itu yang dibawakan oleh mereka. Had itu seperti itu. Makanya kata Imam Tahawi, ta'ala Allah 'anil hudud. Artinya, kita tetapkan sifat, tapi kita tidak bisa melingkup sifat tersebut. Bisa dipahami? Kalau di sini apa? Mengawin. Paham maksudnya? Kita menetapkan sifat. Jadi apa maknanya ta'ala 'anil hudud? Yaitu kita menetapkan sifat, tapi kita tidak bisa melingkup sifat itu sebagaimana mereka katakan. Jadi sama-sama kita menetapkan sifat sama mereka, tapi mereka bilang apa? Kalau begitu berarti kita melingkup Allah. Tangan, ya, yang kita tetapkan kita tahu tangannya.
Kaki yang kita tetapkan, kita tahu kakinya. Kemudian kita susun, jadilah jisim. Ya, iya kan? Kita katakan kata yang tahu ta'ala al hudud wa tidak ada seperti itu. Iya, ini yang disebutkan tanzih namanya, tanzih. Kita menetapkan sifat, tapi kita tidak mengkaifatkan sifat. Bisa. Bisa dikatakan isbat bila tamsil. Kita katakan Allah punya tangan, Allah punya sifat, banyak sifatnya. Tapi kita tidak pernah sedikit pun melingkup sifat tersebut bagaimana kaifiatnya. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana hakikat sifatnya. Ya, kita cuma tahu lafadznya. Tapi hakikat sifat yang Allah bersifat dengannya, Allahu a'lam. Kalau mereka tidak. Mereka sama dengan kita menetapkan sifat, tapi mereka bulu pada hal tersebut. Sampai mereka mengatakan, kalau paling, misalnya bahasa luasnya ini, kalau begitu, kalau kau tetapkan sifat, berarti kau tahu Allah. Kau lingkup Allah. Iya, karena bahasanya bisa kita tetapkan karena kita tahu. Ya kita tahu karena Allah sebutkan sendiri. Iya, mereka tidak bisa membedakan antara penetapan dengan kaifiat. Iya. Dia katakan kalau ditetapkan berarti dikaifiatkan. Tidak ada, kita tetapkan tanpa dikaifiatkan. Bisa dipahami? Bisa atau tidak? Bisa. Hah? Iya. Bisa-bisakan saja. Nah, baik. Tarik nafas dulu ya. Jadi itu bantahan yang pertama. Makna ucapan At-Tahawi ta'ala Allah 'anil hudud. Ta'ala Allah 'anil hudud. Iya. Baik. Kemudian kita berpindah masalah yang lain. Kata beliau, wal arkan wal adwad wal adwat. Allah Subhanahu wa taala suci dari arkan wal adwat wal adwat. Ini tidak ada bedanya dengan tadi. Ketika kita tetapkan sifat ya arkan, apa itu arkan? Yaitu janibus syai' al-aqwa. Sisi sesuatu yang terkuat. Itu arkan, rukun, jamak dari rukun. Makanya kalau ada bangunan yang paling pokok dalam bangunan itu apa? Rukunnya. Ini kalau sudah ini roboh ini jatuh semua bangunan. Ya kan? Makanya arkanus shalah, arkanul iman, arkanul Islam itu rukun-rukun Islam itu 5. Itu kalau jatuh satu ya. Seperti rukun iman. Rukun iman itu terkumpul semuanya. Tidak boleh hilang satu. Harus ada semuanya. Harus ada semuanya. Karena kapan hilang satu, sudah jatuh bangunannya. Iya, cacat. Tidak bermanfaat. Taib. Sebagaimana yang berlalu, arkan, adwat dan alwat ini lafaz yang mujmal. Dalam lafaz kita tawakuf dan dari makna kita merinci. Arkan, iya, janibus syai' al-aqwa. Demikian pula adad dari bentuk anggota tubuh. Iya, bagian-bagian juz dari tubuh. Itu adad. Jamak dari ad. Begitu pula adawat dari hal-hal yang dibutuhkan agar apa yang kita miliki ini menjadi kuat. Itu 3 dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan dari penafian ini? Ya, jelas dari makna yang benar. Makna yang benar. Kita tetapkan sifat untuk Allah, tapi kita tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala berjisim. Dengan maksud selainnya dengan yang lainnya saling menguatkan. Seperti apa? Apa yang kita punya? Kita punya bagian dari tubuh kita, ya kan? Bagian tubuh kita punya tangan, punya telinga, punya kaki. Iya, yang dimana ini saling menguatkan sama lain ketika dia bersambung, disambungkan oleh darah, tulang, daging, urat, kulit. Nah, sehingga apa yang kita miliki ini berfungsi. Yang dimana kalau dipotong tidak berfungsi.
Lihat, tak kala ahli sunnah menetapkan sifat seperti ini, apa kata mereka? Berarti kamu menjadikan Allah berjisim. Iya, berarti kamu menjadikan Allah jisim. Iya. Karena kita menetapkan sifat-sifat khobariyah. Iya. Adot, kemudian rukun, satunya dengan yang lainnya saling melengkapi. Adat atau adawat membutuhkan sesuatu yang dengannya bisa menjadi kuat. Itu semua kita katakan Allah SWT suci darinya. Allah SWT suci darinya. Kalau diinginkan nafi seperti ini, itu benar. Dan itu yang diinginkan oleh Tahawi. Iya, itu yang diinginkan oleh Tahawi. Nafi al-adad wal arkan wal adawat, itu yang diinginkan oleh Tahawi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, ditetapkan untuknya sifat-sifat khobariyah tentunya, ya, atau sifat fi'liyah. Ya, namun sifat yang lain dengan yang lainnya ini bukan seperti manusia yang tersusun, kemudian sebagiannya saling menguatkan yang lain, kemudian butuh asupan untuk menguatkan sifat tersebut. Kita katakan Allah suci darinya. Tapi kalau diinginkan arkan, adat, adawat, yaitu sifat-sifat itu sendiri, ya, Allah memiliki sifat tangan, sifat kaki, sifat jari, sifat mata, sifat betis, ya, sifat kalam, Allah bicara. Kita katakan sifat melihat, ya, sifat mendengar dan selainnya dari sifat-sifat atau sifat fi'liyah. Kalau dikatakan nafil adawat yaitu sifat, nafil arkan yaitu sifat, adawat yaitu sifat, kita katakan penafian ini betul atau tidak? Salah. Nanti di akhir disimpulkan secara mujmal, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami tiga ini. Sama dengan jihad. Saya ingatkan lagi jihad itu Allah punya jihad atau tidak? Tawakuf. Bagaimana caranya kita tetapkan Allah punya jihad? Bagaimana caranya kita nafikan Allah punya jihad? Mananya? Kalau antum menginginkan jihad itu Allah di atas dan tidak ada yang melingkup apapun, dia melingkup manusia, kita katakan iya Allah punya jihad. Ya, tapi kalau antum katakan laisa lillahi jihad, tapi antum masakan Allah tidak di atas, Allah tidak di atas, kita katakan itu penafian salah. Tapi kalau antum tetapkan Allah punya jihad, itu arah di atas tapi di lingkup atau arah di bawah, kita katakan penafianmu salah. Penetapanmu salah. Tapi kalau kau tetapkan Allah di atas dan itu di atas seluruh makhluknya, dia melingkup makhluknya, kita katakan penetapanmu benar. Jadi ada penetapan yang salah, ada pula penafian yang salah. Ini contoh saja. Iya, kita merujuk dulu. Misalnya, kita nafikan jihad dan kita nafikan jihad ada dua. Ada yang salah, yang benar. Penafian jihad. Ada yang benar, ada yang salah. Yang benarnya di mana? Dinafikan jihad. Yang benarnya mana? Ketika dimanakan jihad suful atau jihad di atas tapi di lingkup, kita katakan iya penafianmu benar. Taib, penafiannya yang salah, dinafikan jihad tapi salah. Ketika dia manakan jihad Allah di atas dan tidak ada dia melingkup segala sesuatu. Iya, penafian tadi yang pertama benar, penafian yang kedua salah. Tapi penetapan juga dua. Ada penetapan yang benar, ada penetapan yang salah. Penetapan yang benar kalau tetapkan bahwasanya Allah. Kita katakan jihad di situ maksudnya di atas, dia melingkup seluruh makhluk. Kita katakan penetapanmu Allah memiliki jihad benar. Iya, kalau penetapanmu salah dari sisi mana? Ketika katakan Allah memiliki jihad tapi jihad suful. Atau jihad di atas tapi dilingkup oleh makhluk. Dia di atas tapi masih ada di atasnya. Kita katakan itu penetapan yang salah. Sama juga dengan ini. Iya. Sekarang kita nafi sekarang berarti ada dua makna. Ada dua makna nafi. Iya, nafi al-hudud wal ghayat wal arkan wal adat wal awad wa nafi jihad. Di situ ada dua makna. Mana yang benar? Dan ini yang diinginkan oleh Tahawi. Jika kita katakan penafian di sini hudud, yang diinginkan hudud di situ adalah Allah diihatoh, dibatasi, dilingkup. Ya. Atau
bersatu dengan makhluknya. Iya, kita katakan apa? Allah Subhanahu wa taala laisa lillahi had wal ghayat. Bisa dipahami? Bisa. Itu penafian yang mana? Benar atau salah? Penafian yang benar. Iya, dikatakan iya, kita nafikan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala tidak dilingkup. Tidak dilingkup, itu penafian yang benar. Dikatakan nafil ghayat yaitu Allah tidak dilingkup. Iya, Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Allah memiliki sifat, tapi sifatnya tidak diketahui kaifiatnya. Itu benar penafiannya. Tapi kalau dinafikan secara salah bagaimana? Nah, bagaimana penafiannya secara salah? Atau kita jadikan PR ini? Nah, PR untuk kalian ya. 3 ini. Hudud wal ghayat wal arkan wal adawat wa la tahwihil jihatu sittah kasair. Ini juga, ini sudah lewat ini. Yang diinginkan la tahwihil jihatu sittah kasair itu penafian jihad. Ya jelas. Bahwasanya Allah itu tidak dilingkup oleh semua arah. Allah itu tidak berada di tengah sehingga arah kiri ada di iya. Ya maksudnya di mana Allah SWT di ihata. Iya. Kalau yang diinginkan jihad di sini jihad seperti itu jelas. Jelas bahwasanya Allah tidak dilingkup. Tapi kalau kan jihad di situ kita nafikan jihad. Iya, Allah tidak dilingkup, tidak memiliki jihad dari 6 jihad. Iya, termasuk apa? Kita katakan Allah tidak di atas, maka penafian ini salah. Jadi jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Ya. Nafi jihad di sini yaitu bagaimana makhluk. Jelas, makanya di kasairul mubtada'at. Ya jelas karena Allah beda dengan makhluk. Beda dengan makhluk. Ya, kalau makhluk itu dilingkup. Dia di atas tapi masih ada di atasnya. Dia di atas lagi? Ada lagi di atasnya. Iya, makhluk di bawah, ada di bawahnya. Makhluk lagi ada di bawahnya, di bawahnya. Di kiri, masih ada di kiri. Di kiri, di kanan, di kanan. Di depan, belakang, masih ada. Itulah makhluk. Itulah makhluk. Ya, kalau dikatakan mereka menafikan Allah dari sifat seperti ini, jelas. Kita katakan iya. Karena Allah SWT yang melingkup segala sesuatu, dan Allah tidak lingkup. Tapi dikatakan nafil jihad, sittah. Iya, yaitu mereka yang menafikan Allah di atas. Allah di atas, maka kita katakan itu penafian yang salah. Karena Allah SWT di atas. Dan atas itu arah. Atas itu arah. Bisa dipahami? Jadi ini kembali kepada kalian ya. Kembali kepada kalian. Datangkan makna dari penafian ini yang benar dan yang salah. Tiga. Datangkan makna yang benar dan yang salah dalam penafian ini. Iya. Datangkan dulu makna yang benar penafian ini. Dan ini yang diinginkan oleh Tahawi. Apa yang diinginkan oleh Tahawi dalam penafian ini? Ini makna yang benar, ini sunnah wal jamaah. Kemudian datangkan juga makna yang salah. Bagi yang menafikan hudud wal ghayat wal arkan wal adot wal adawat wal jihad. Mana yang salah dalam penafian ini? Iya, tak kalau misalnya bid'ah menafikan ghayat, hudud. Iya. Apa mananya ghayat wa hudud di sisi al-bid'ah tak kalau menafikan? Ya jelas sudah berlalu bersama kita. Tinggal kalian kerjasama, tidak ada masalah, kerjasama. Bisa? Hari Senin dilapor. Ya, dilaporkan satu orang baca. Apa maksudnya penafian di sini? 2. Tapi saya ingin 2. Nafi sahih wa nafi al-batil. Nafi sahih wa nafi al-batil. Nafi sahih indal sunnah wa nafi al-batil indal bid'ah. Bisa ya? Iya, man. Apa tulisan itu? PR. Iya. Iya, bukan PR itu. PS. Iya, pekerjaan sakan. Kalau PR itu kan rumah untuk pulang. Iya. PS itu. Baik, sekian cukup dulu. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.